wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap hadirin, di sini banyak sekali para asatizah dan ustadz serta segenap hadirin yang saya hormati, rahimakumullah. Tanpa saya menyebut satu persatu, tentu rasa hormat dan kebahagiaan tersendiri buat saya bisa diberikan kesempatan untuk sharing dan sama-sama tholabul ilm. Kita menuntut dan terus memperbanyak ilmu kita, dan apa yang sudah kita miliki juga kita bisa share, kita bisa berbagi dengan semangat nasrul ilmi wad dakwah, menyebarkan ilmu seluas-luasnya sekaligus juga sebagai motivasi kita untuk berdakwah. Pada kesempatan kali ini oleh Hospitalia dan segenap bagian kerohanian atau pihak PKU meminta saya untuk menyampaikan materi tentang amalan-amalan ringan tetapi justru menjadi pemberat timbangan amal kita. Saya ingin memulai kajian kita ini dengan beberapa hadis terkait, sehingga mungkin kajian ini lebih tepat kajian hadis tematik. Kajian hadis-hadis tematik karena banyak sekali hadis-hadis Nabi yang secara praktis memberikan kita panduan, memberikan kita pedoman, memberikan kita targhib motivasi. Bahkan dengan tegas Nabi SAW menyebutkan beberapa amaliyah yang sangat ringan, siapapun hampir semua bisa melakukan itu asal mau. Nah, ternyata amalan yang sangat ringan ini justru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu amalan yang memiliki bobot, yang memiliki berat yang justru sangat-sangat besar. Ada beberapa hadis Nabi SAW, baik secara langsung disebutkan satu jenis perbuatan saja, dan ada juga satu hadis yang menyebutkan beberapa jenis amaliyah yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak dan memperberat neraca atau timbangan amal kita pada hari kiamat kelak. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Malik Al-Asy'ari, di mana Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan tentang jenis amalan-amalan ringan pemberat mizan itu. Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru satrul iman." Dalam versi matan hadis lain dikatakan dengan tegas di situ, "Al-wudu'u satrul iman." Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Semua jenis amalan yang disebutkan dalam hadis ini, baik itu wudu secara khusus maupun kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah, termasuk juga kewajiban sholat yang
kita laksanakan, sedekah yang kita tunaikan, kesabaran yang terus kita upayakan, dan interaksi kita dengan Al-Quran, semuanya adalah amalan-amalan pemberat mizan. Nah, karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama bersabda, al-wudu'u satrul iman. Wudu itu adalah setengah atau sebagian dari wujud manifestasi keimanan seorang muslim. Bahkan dalam hadis lain ketika bicara tentang wudu ini, ternyata wudu yang kita lakukan itu masuk bagian dari jenis amalan-amalan kafaroh. Amalan-amalan yang bisa menggugurkan karat-karat dosa kita. Nah, kalau ini kita sadari, maka mestinya wudhu yang kita lakukan itu jangan sekedar menunaikan kewajiban. Jangan sekedar kita laksanakan hanya sekedar formalitas belaka. Nah, karena itu dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara dialogis pernah bertanya kepada sahabat. Karena salah satu cara Nabi mengajarkan Islam itu dengan bertanya antara lain. Nabi mengatakan, Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan, aku arahkan satu jenis perbuatan yang dengan perbuatan itu bisa menggugurkan dosa-dosamu dan meninggikan derajatmu. Ibarat bonus yang sifatnya surprise yang diberikan oleh Nabi, disambut oleh sahabat. Bala ya Rasulullah. Dengan penuh kegembiraan sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, saya ingin ditunjukkan satu jenis amalan yang bisa menyebabkan dosaku terhapuskan dan Allah mengangkat derajatku. Ternyata salah satu jenis amalan yang disebutkan oleh Nabi itu adalah isbagul wudu'i alal makari. Menyempurnakan wudu sekalipun dalam kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan. Contoh misalnya terlalu dingin misalnya atau sangat dingin. Tapi kita masih mungkin melakukan itu, lakukan secara isbag, secara sempurna, secara maksimal. Maka tidak heran kalau dalam kitab-kitab fikih toharoh itu seringkali disebutkan kadang oleh para ulama, setiap tetes dari air wudhu kita itu menggugurkan dosa. Sesungguhnya itu adalah tafsir terhadap hadis seperti ini. Nah, itu amalan yang ringan sekali, mampu kita lakukan, tetapi justru banyak orang yang tidak memaksimalkan. Padahal ketika memaksimalkan, derajatnya ditinggikan, dosanya dihapuskan. Tapi ketika tidak disempurnakan, wailul, celaka. Jadi karena itulah wudhu ini satu hal yang sering kali kita lakukan. Maka jangan sampai kita mengabaikan rukun syaratnya, optimalisasinya. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa di antara amal pemberat mizan itu adalah sholat kita itu. Bahkan Imam Al-Baidawi mengatakan as-sholatu ummul ibadah, kata beliau. Imam Al-Baidawi. Sholat itu adalah induknya ibadah kita. Kalau dalam bahasa umum seringkali kita mengatakan bahwa ibadah sholat kita itu adalah miniatur dari seluruh rangkaian keberagamaan kita. Di situ ada ibadah lisannya, ada ibadah hatinya, ada ibadah arkan atau tindakan atau perbuatannya. Maka tidak heran kalau Imam Al-Baidawi mengatakan as-sholatu ummul ibadah. Induknya dari seluruh jenis
ibadah. Bahkan Al-Baidawi mengatakan mi'rajul mu'min, bahwa sholat orang itu persis sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mi'raj, tentu dalam makna yang berbeda. Artinya apa? Bahwa sholat kita itu adalah perjumpaan kita secara langsung dengan Allah. Mi'rajul mu'min. Maka kalau kita intisarikan dari berbagai hadis ketika bicara tentang sholat ini, sholat itu tidak hanya sekedar pondasi, tapi sekaligus sebagai tiang agama. Sebagai pondasi karena Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 pilar. Salah satunya adalah as-sholah. Kadang juga Nabi menyebut dengan imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Kemudian sholat juga sering disebut dengan barometer amal. Sebagai barometer amal, tentu dialah ibadah amaliyah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Sebagai barometer untuk mengukur kualitas amal-amal yang lain. Kemudian sholat itu sebagai pembeda antara muslim dengan non-muslim. Al-farqu bainal abdi wasirki tarkus sholah. Al-farqu bainal abdi wal kufri tarkus sholah. Maka sungguhnya bedanya orang Islam dengan non-Islam itu tipis sekali kadang dari aspek sholat ini. Maka orang yang mengaku dirinya muslim tapi tidak sholat, sebenarnya secara substantif dia syirik. Dia melakukan kesirikan. Bahkan dia melakukan praktek kekufuran. Maka saya sering mengatakan, mari anak-anak kita, keluarga kita jaga betul sholatnya sejak dini. Karena seringkali kita nunjuk pihak lain sebagai pelaku kekufuran dan kesirikan. Padahal di tengah-tengah kita, di keluarga terdekat kita, ada orang yang meninggalkan sholat dan itu adalah praktek kesirikan dan kekufuran. Lalu sholat itu sebagai perisai dari fahsya wal munkar. Al-fahsya itu al-muharramat, kata Ibnu Katsir. Sementara mungkar itu adalah tindakan praktis kita sebagai bentuk keingkaran. Nah, sehingga dalam ayat Quran tegas sekali, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang tidak kalah pentingnya lagi, sholat itu adalah wujud perjanjian konkret kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah. Maka wajar kalau kemudian dalam hadis lain, faman tarakaha faqad hadamaddin. Meninggalkan sholat berarti menghancurkan bangunan keberagamaan pada dirinya. Bahkan termasuk orang yang tarakas sholah muta'ammidan faqad kafaro jiharon. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam hadis pertama itu dikatakan bahwa as-sabru, kesabaran itu juga satu amalan yang sangat-sangat berat timbangannya di hadapan Allah. Nah, tentu sabar dalam pengertian yang sesungguhnya. Tidak hanya sabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan, tetapi justru kesabaran itu dibutuhkan pada saat kita mendapatkan kenikmatan. Kesabaran itu tidak hanya untuk menghindari sesuatu yang dilarang agama, tapi kesabaran itu dibutuhkan pada saat kita ingin menjaga ketaatan kita dalam melaksanakan ajaran agama. Maka Umar bin Khattab mengatakan begini, as-sabru sabrani. Sabar itu ada dua. Sabrun indal musibati hasanun, kata beliau. Sabar yang pertama adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Itu kesabaran yang standar itu. Kesabaran yang baik tetapi umum bagi semua orang. Wa ahsanu minhu, kata Umar bin Khattab, tapi kesabaran yang paling baik adalah as-sabru an maharimillah, yaitu sabar untuk menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh agama, atau sabar ketika kita menjalankan ketaatan.
Nah, kalau definisi sabar semacam itu, maka orang belum bisa dikatakan sabar kalau dia tidak memiliki 4 hal. Nah, apa 4 hal itu? Pertama adalah ikhlas. Dia yakin betul bahwa apa yang terjadi itu pasti atas pengetahuan dan iradah Allah. Lalu yang kedua, dia ikhtiar melakukan upaya-upaya konkret semaksimal mungkin, seideal mungkin. Kemudian istiqomah, dia terus ajak kontinuitas, mengokohkan ikhtiarnya itu, memaksimalkan ikhtiarnya itu. Lalu barulah hasil terbaiknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar mungkin bagi orang itu, ada beberapa teori. Ada yang mengatakan sabar itu berat, ada sabar yang mengatakan sabar itu ringan. Sesungguhnya berat dan ringan itu relatif, karena menyangkut sikap mental di situ. Kalaupun sabar itu terasa berat, tetapi ingat, justru balasannya jauh berlipat-lipat lebih berat, lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita lihat dalam Al-Baqarah 155, kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 10. Nah, dalam surat Az-Zumar ayat 10 itu menunjukkan bahwa nilai dan timbangan dari kesabaran itu tidak terukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa hanya saja balasan bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab. Tak terhitung, tak terduga. Nah, banyak kita temukan hadis maupun ayat-ayat tertentu terkait dengan masalah kesabaran sebagai salah satu jenis amal yang sangat berat timbangannya. Kemudian yang lain, dalam kelompok hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan pada saat ini, di samping 4 amalan tadi itu, bahkan 5 ya untuk poin hadis pertama itu, mulai dari wudhunya, kemudian yang kedua di situ ada sholatnya, kemudian yang ketiga kesabaran dan lain sebagainya. Nah, dalam versi hadis yang berikutnya dikatakan, di antara hal yang bisa memperberat amal dengan timbangan yang sangat berat itu adalah akhlak yang terpuji. Nah, sehingga di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disabdakan di situ, tidak ada satu perbuatan yang asqalu, yang lebih berat, yang lebih besar timbangannya, fil mizani, dalam neraca atau timbangan Allah itu, min husnil khuluq, daripada akhlak yang mulia. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ma min syai'in asqalu, itu menunjukkan makna ada volume berat yang melebihi standar dibandingkan dengan amalan pada umumnya. Nah, kalau kita bicara tentang husnul khuluq, maka sesungguhnya seluruh ayat Al-Quran, seluruh hadis Nabi, seluruh syariat agama kita, baik itu perintah, larangan, anjuran, sesungguhnya dalam rangka mewujudkan hamba yang berakhlak. Baik berakhlak kepada dirinya sendiri, berakhlak kepada orang lain, berakhlak kepada makhluk Allah yang lain, bahkan semesta, terlebih lagi berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, justru Nabi juga membandingkan, banyak orang puasa, banyak orang sholat, tapi kalau dia tidak menjaga kualitas puasa dan sholatnya itu, ada amalan tertentu yang bisa melompati, yang bisa lebih besar dan lebih berat timbangannya. Maka Nabi SAW bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu
Yudau fil mizan, yang diletakkan pada neraca atau timbangan amal. Asqalu min husnil khuluq, yang lebih berat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Loh, kenapa kok akhlak yang mulia itu bisa mengalahkan yang lain? Karena ibadah-ibadah yang lain itu justru tujuannya, salah satu fungsinya adalah untuk menciptakan manusia yang berakhlak. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan beragam syariat, ternyata beliau bersabda dengan sabda yang sangat simpel. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis lain disebut dengan mahasinal akhlak. Padahal kita tahu syariat itu ada terkait dengan akidah, ada ibadah-ibadahnya pun juga beragam, ada aspek muamalah di situ. Tetapi kenapa dikerucutkan oleh Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena seluruh syariat agama kita itu, baik yang wujudnya perintah maupun larangan, dalam rangka menciptakan hamba yang berakhlak. Nah, karena itu kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, la yablughu bihi darajata sahibis saumi was sholati. Orang yang akhlaknya mulia itu, timbangan amalnya lebih berat dibandingkan dengan orang yang sekedar puasa saja, atau orang yang sekedar menjalankan sholatnya saja, tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi substansi sholat itu. Maka menarik ketika kita misalnya kaitkan husnul khuluq ini dengan ayat yang tadi saya sampaikan, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar itu. Kadang seringkali kita ditanya balik oleh orang, apa iya? Nyatanya banyak orang yang menjalankan sholat tetapi masih koruptif, melakukan praktek korupsi, masih melakukan tindakan-tindakan kejahatan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Maka kalau ada pertanyaan semacam itu, sesungguhnya jawabannya sudah ditemukan. Di dalam tafsir Al-Maroghi itu dikatakan, idza lam takun sholatuhu la tanhahu anil fahsai wal munkar. Apabila sholat orang itu tidak bisa menciptakan dirinya menjadi orang yang berakhlak mulia, tidak mampu membuat dirinya tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, fasolatuhu minal harokati wal ibarat. Ya wajar, karena sholatnya itu baru harokat, gerak-gerik saja. Wal ibarat, komat kamit saja. Walakin kholiyatan min ruhil ibadah. Tetapi sunyi, steril, sepi, kosong dari prinsip dan ruh ibadah itu sendiri. Artinya, kalau seluruh ibadah yang disyariatkan kepada kita itu kita laksanakan secara maksimal, maka pasti memiliki implikasi terhadap kualitas akhlak. Dalam bahasa yang lain, kalau akhlak kita itu belum baik, atau dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, akhlak kita itu menunjukkan kualitas ibadah kita. Maka wajar kan kalau kemudian banyak hadis yang menjadikan akhlak itu sebagai barometer keimanan. Terutama hadis-hadis yang diawali dengan kalimat la yu'minu ahadukum, atau kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mesti di belakangnya itu praktek akhlak terpuji. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Manifestasinya, wujudnya berkata baik atau mending diam. Contoh yang kedua, hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu, memuliakan tamu. Falyukrim jarahu, memuliakan tetangga, dan sebagainya. Maka sesungguhnya akhlak itu adalah perbuatan terpuji, menyebabkan Allah ridho, orang lain ridho, tetapi ingat, timbangan amalnya terberat. Kemudian ada satu ungkapan yang sangat-sangat menarik
Dari hadis Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ditanya oleh seorang sahabat. An aktsari ma yudkhilu an-nasa al-jannah. Tentang sesuatu yang menyebabkan banyaknya orang masuk surga. Kalau dalam ungkapan pertanyaan, mungkin kira-kira pertanyaannya, ya Rasulullah, perbuatan apa yang menyebabkan orang itu banyak masuk surga ya Rasul? Faqala, lalu Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Perbuatan yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga itu takwa kepada Allah dan akhlak yang terpuji. Mendapat jawaban itu sahabat penasaran lagi. Lalu bertanya, lalu ya Rasulullah, perbuatan apa yang banyak menyebabkan orang itu masuk neraka? Nabi menjawab, an aktsari ma yudkhilun nas an-nara faqala al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Semua itu linier, memiliki benang merah dengan akhlak itu. Maka kelompok hadis kedua ini simpulannya adalah akhlak yang mulia merupakan amal yang sangat berat timbangannya pada hari kiamat kelak. Nah, kemudian ada jenis yang lain lagi. Ya, perbuatan-perbuatan yang mungkin bagi sebagian orang berat kalau ini, karena membutuhkan biaya yang besar. Tetapi bagi sebagian orang mungkin ringan karena memiliki materinya. Nabi SAW ditanya, seperti hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasul, perbuatan apa yang paling afdal? Nah, kata afdal inilah yang kemudian digunakan sebagai istilah terhadap jenis perbuatan yang utama, baik utama dalam pengertian balasannya maupun utama terkait dengan prioritas yang harus dilakukan. Maka dalam berbagai macam kitab termasuk yang disusun oleh Ibnu Hajar al-Asqalani tentang fadhailul amal, perbuatan-perbuatan yang afdal itu, nah, ternyata dalam hadis ini dikatakan di antara amal-amal yang afdal itu imanun billahi wa rasulih. Pertama adalah beriman dulu. Karena kita tahu bahwa iman itu adalah pondasi dari seluruh amal. Tanpa iman, amal kita itu tidak diakui keabsahannya sebagai perbuatan yang berpahala, yang berat timbangannya dan menyebabkan orang masuk surga. Iman syaratnya, baik kepada Allah dan Rasulnya maupun rukun iman yang lainnya. Qila summa madza? Lalu sahabat bertanya lagi, setelah iman apa yang afdal ya Rasulullah, yang paling afdal? Jihadun fi sabilillah. Tentu kalau kita membuka sababul wurud dari hadis ketika bicara tentang jihadun fi sabilillah ini memang lebih banyak kepada jihad qital, bisilah, yaitu peperangan. Tetapi secara substansi jihad fi sabilillah ini dalam konteks kekinian tentu lebih luas lagi maknanya. Karena peperangan tidak selalu perang fisik. Sekarang malah kita perang dunia maya. Kalau kita baca ya media sosial, apalagi sekarang bahkan yang sangat-sangat mengkhawatirkan itu Facebook. Dalam konteks keberagamaan kita, terjadi perang yang luar biasa sungguhnya. Ada yang disebut dengan kubu murtadin, kubu-kubu orang yang murtad membuat di situ berbagai bentuk acara, talk show, kemudian mengumpulkan orang-orang yang murtad. Pada satu sisi ada lagi yang mu'allafun,
Orang-orang mu'allaf membuat. Terjadi perang sesungguhnya di situ. Nah, kalau seseorang kita saat ini mengabaikan media-media sosial itu, tidak memfungsikan itu, maka hakikatnya kita tidak bisa membaca keadaan. Maka saya sering mengatakan sekarang di samping dakwah seperti ini, dakwah bilhal dengan juga ceramah dan pengajian. Tapi ingat, dakwah virtual itu bagian dari jihadun fisabilillah dalam konteks kita saat ini. Karena korbannya itu bukan kematian. Orang kalau perang kemudian mati selesai. Apalagi dia mati dalam kubu jihad fisabilillah, syahid. Tetapi sekarang korbannya itu yang tadinya muslim menjadi kafir, menjadi murtad. Dan itu banyak terjadi. Nah sekarang sehingga perang-perangan itu perang opini. Lebih besar mana yang murtad dengan yang mu'allaf. Nah ini jihadun fisabilillah secara substantif masih berlaku saat ini. Dengan cara yang berbeda. Termasuk salah satu contohnya adalah jihad dengan bagaimana kita mensosialisasikan, mendakwahkan Islam itu dengan berbagai sarana kemajuan yang ada saat ini. Maka para asatiz, para ustadz, apalagi yang milenial ya, jangan sampai mengabaikan dakwah medsosiyah. Jangan sampai mengabaikan dakwah virtual itu. Karena disitulah isme-isme itu bergentayangan. Isme-isme itu perang. Termasuk peperangan untuk menjadi ateis sekalipun. Nah kemudian Nabi SAW ditanya, Summa madza? Setelah itu apa lagi ya Rasulullah perbuatan yang afdol itu? Baru hajjun mabrur. Di mana haji mabrur ini dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim dikatakan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan kalimat ayyul a'mali afdal, itu menunjukkan bahwa jenis perbuatan yang disebutkan itu memiliki kredit poin yang tinggi dibandingkan dengan jenis amalan tertentu yang lain. Nah, itulah cara kita memahami hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang amaliyah-amaliyah ringan namun bisa memperberat mizan atau neraca amal kita pada hari kiamat. Kemudian ada lagi dalam hadis kelompok yang keempat, saya sengaja jadikan kelompok-kelompok di situ. Dalam hadis Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, pernah ada seorang sahabat, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sama seperti kelompok hadis yang ketiga itu. Ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling ideal? Yang paling utama? Yang paling afdal ya Nabi? Ini salah satu kecerdasan Nabi sebagai guru ya. Sebagai mudarris ya, sebagai guru. Sebagai uswah. Salah satu caranya adalah satu jenis pertanyaan dijawab dengan beragam jawaban sesuai dengan konteks keadaan si penanya itu. Maka ketika salah seorang sahabat ini bertanya ayyul a'mali afdal, perbuatan apa yang paling afdal, utama atau ideal? Nabi bersabda, as-sholatu liwaktiha. Salat tepat waktu. Dalam versi matan hadis yang lain dikatakan as-sholatu fi awwali waktiha. Salat pada awal waktu. Maka kalau ini kita kaitkan dengan hadis tentang Jumatan itu dan beberapa hadis tentang auqatus sholat, waktu sholat, maka secara sederhana kita membagi waktu sholat itu menjadi 3. Pertama adalah waktu afdal, waktu utama. Yang kedua adalah waktu tawassu, waktu yang longgar. Dan yang ketiga adalah waktu doyik, waktu yang sempit, hampir berdekatan dengan sholat berikutnya.
Maka waktu yang sholat yang paling utama ini, awal waktu itu adalah ya di awal-awal itu. Yang kalau kita jelaskan dalam beberapa kitab itu kita temukan penjelasannya seukuran. Begitu waktu itu tiba, azan selesai dikumandangkan, orang melaksanakan sholat sunnah qobliyah, lalu iqomah, maka itulah awal waktu. Itu yang disebut dengan waktu afdoliyat. Sisanya itu, asalkan masih jauh dari waktu sholat berikutnya, dikatakan waktu tawasu, waktu longgar. Maka kalau hadis ini berbunyi as-sholatu liwaktiha, itu maknanya waktu longgar hingga ke depan itu, waktu utama itu. Nah ini berarti orang itu masih sholat tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Tetapi ingat, dari waktu yang tepat itu, ada waktu yang afdol, lebih utama. Ya, itulah yang disebut dengan awal waktu. Sementara waktu-waktu yang mepet ke sholat berikutnya, kalau itu dilaksanakan dengan kesengajaan, bisa menjadi satu dosa juga. Apalagi kalau kemudian sengaja mengulur-ulurkan waktu sholat itu. Maka itu masuk kategori sahun itu. Tidak hanya lalai melaksanakan, tetapi juga lalai dalam masalah waktunya. Maka tegas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu versi matan itu, as-sholatu fi awwali waktiha. Kalau dalam hadis Bukhari ini, as-sholatu li waktiha. Artinya apa? Sholat yang dilaksanakan pada awal waktu pasti berbeda pahalanya dibandingkan dengan orang yang memilih waktu longgar, apalagi di waktu doyek itu. Keutamaan itu dilakukan. Maka secara ilustratif atau dalam bahasa simbol, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan ketika bicara tentang ganjaran orang yang datang Jumatan itu, ya kan? Kalau datang di waktu pertama, maka seperti onta dan seterusnya dan seterusnya. Itu menunjukkan abdoliyat. Kemudian apalagi amal yang abdol itu? Wa birrul walidain. Birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan berbaktinya kita kepada orang tua itu tidak hanya neraca amalnya yang berat, tetapi barometer kemurkaan dan keridhaan Allah. Maka dalam hadis kan yang sering kali kita dengar itu, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah juga terletak pada murka orang tua. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, di antara jenis dosa yang seringkali disegerakan hukumannya oleh Allah itu adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Maka wajar kalau kemudian ketaatan kita kepada orang tua itu di samping itu kewajiban, tetapi juga sebagai pemberat timbangan amal. Nah, kemudian yang berikutnya sama dengan versi hadis sebelumnya, yaitu jihad di jalan Allah. Kemudian hal lain sebagai penutup ya dari pengantar kajian kita, insya Allah nanti dilanjutkan dengan pertanyaan, bahkan sebisa mungkin pertanyaan lebih banyak ya, sehingga kita bisa sharing, kita bisa berbagi ilmu, dan ada yang kurang nanti bisa dilengkapi. Saya mencoba melakukan identifikasi, melacak berbagai macam hal yang terkait dengan ini. Saya coba tunjukkan di awal musim pandemi kemarin. Saya manfaatkan waktu untuk melakukan kajian hadis tentang jenis-jenis perbuatan yang itu bisa memperberat timbangan amal, tetapi juga bisa mendatangkan ridho dan doa malaikat. Maka saya buat buku ini. Jadi buku ini sengaja saya susun pada awal pandemi kemarin. Amalan pemikat doa malaikat. Saya menemukan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kalau perbuatan itu dilakukan, di samping itu pahalanya besar,
bisa memperberat amal seorang, tapi malaikat antri untuk mendoakan si pelakunya. Nah, di antara sekian itu 14 hal yang mungkin secara sepintas saya sampaikan. Di antara amalan-amalan pemikat doa malaikat itu. Ternyata begini, Bapak. Misalnya ya, sederhananya begini. Karena waktu maghrib sampai isya itu kan relatif pendek dibandingkan dengan waktu subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib kan agak panjang. Tapi maghrib ke isya kan lebih dekat. Itu paling tidak bisa kita lakukan. Intizorus sholah ba'das sholah. Orang yang spirit hatinya itu begitu sholat, wudhunya masih, nanti saya tunggu sambil nunggu waktu sholat. Entah dengan membaca Quran, entah dengan dia zikir, dan lain sebagainya. Ternyata malaikat itu mendoakan orang itu. Salah satu doa malaikat itu, ya Allah, berkahilah orang yang menunggu waktu sholat itu. Apa itu barokah itu coba? Dalam definisi yang diungkapkan oleh para ulama, al-barokatu hiya ziyadatul khair fi nafsil ibad. Itu barokah. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan kita pada diri seorang hamba. Keluarganya mungkin semakin baik. Harta yang didapatkan barokah berarti terasa manfaatnya untuk diri maupun orang lain. Ilmunya barokah berarti ilmunya bermanfaat untuk diri maupun orang lain. Nah, ternyata salah satu cara untuk meraih doa malaikat itu menunggu waktu sholat. Ringan sekali. Minimal maghrib isya itu. Sebab kalau semuanya ya tentu kita bekerja kan. Tetapi spiritnya bisa kita lakukan. Dimana pada saat kita bekerja itu spiritnya apa? Saya ini kerja sebenarnya sekedar nunggu waktu sholat. Kerja dioptimalkan, dimaksimalkan, profesional. Tetapi ingat wudhunya mungkin masih ada, begitu azan dia langsung bisa sholat. Maka rangkaian pekerjaan yang dilakukannya itu bisa bagian dari intizorus sholah ba'das sholah. Yang menyebabkan malaikat mendoakan. Lalu ada lagi orang yang memilih saf terdepan, didoakan oleh malaikat. Setiap langkahnya itu didoakan oleh malaikat. Ada hadisnya sahih. Di sini saya ungkapkan semua hadis-hadisnya. Bahkan bisa dilacak di situ hadisnya mana, kemudian apa isi kandungannya, sudah saya sampaikan. Lalu mendoakan orang lain. Ketika orang lain itu tidak tahu didoakan, itu amalan ringan. Tetapi orang seringkali berat lidahnya untuk mendoakan orang lain. Kita kalau lihat orang ya, orang tua apalagi, pagi-pagi sudah cari kerja, padahal jalannya sudah tidak maksimal lagi. Coba hati dan lisan kita itu ringan mendoakan orang. Ya Allah, selamatkan orang itu ya Allah. Limpahkan rizki kepada orang itu ya Allah. Kita doakan orang lain, tapi balasannya kita mendapatkan doa dari malaikat. Amin walaka bimislin, kata malaikat. Ya Allah, kabulkan doa orang itu dan kamu juga mendapatkan yang semisal. Bahkan dalam syarah hadis itu dikatakan di antara etika atau cara atau akhlak para ulama salafus soleh dalam berdoa, mereka tidak mendoakan dirinya sendiri. Tapi dia mending mendoakan orang lain. Biar nanti malaikat yang membalas doanya. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, lindungilah saudaraku itu. Limpahilah rizkinya. Didengar oleh malaikat. Malaikat mengatakan, amin walaka bimislin. Kabulkan ya Allah, semoga kamu yang duluan dapat seperti itu. Ringan kan? Tapi sekalipun ringan, banyak orang yang berat mendoakan orang lain. Belum lagi nanti gemar berinfak. Saya pernah membaca, orang yang gemar berinfak itu saya baca salah satu kiat sukses dari seorang bisnismen muslim. Sekarang awalnya ya, dia mengaku ketika awal menikah itu dia punya
anak satu orang, tetapi dia belum punya pekerjaan tetap, belum punya. Nah akhirnya oleh mertuanya dikasih modal 500.000 rupiah. Ini tak kasih, mama kasih 500.000 rupiah. Tolong ini jadikan modal ya. Akhirnya dia jual pentolan bakso dengan modal 500.000 itu. Akhirnya apa? Lambat laun semakin besar, semakin besar. Tambah kemudian sekarang itu kuliner, bisnis kulinernya itu di mana-mana. Lalu apa dia katakan? Ketika ditanya oleh wartawan Hidayatullah waktu itu, apa kiat Anda kok bisa sukses dalam berbisnis? Salah satu jawabannya adalah karena setiap pagi saya berinfak. Lah ternyata dia mengamalkan hadis Nabi. Ma min yaumin yusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Setiap hari itu 2 malaikat diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Kepada saya, kepada Anda, kepada jamaah semua. Yaqulu ahaduhuma, salah seorang malaikat ini punya tugas sendiri untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti mumfikan kholafa. Ya Allah, gantikan rizki orang yang berinfak ini. Malaikat yang kedua punya tugas, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, tahan rizki orang yang pelit, yang tidak suka berinfak. Lalu dia mengatakan, saya mengamalkan hadis ini. 2,5% dari keuntungan saya selalu saya infakkan, selalu saya zakatkan. Itulah salah satu faktor terbesar kesuksesan dia. Dan itu pengakuan dia. Di samping kejujuran dan sebagainya. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang dapat memperberat timbangan amal kita, sekaligus bonusnya pada saat kita di dunia itu justru mendapatkan sakinah, ketenangan hidup, barokah, keberkahan hidup, rizkinya, anaknya, apapun, kemudian selalu. Lalu apa yang berikutnya adalah min haitsu la yahtasib, dari aspek rizki. Setiap ada masalah selalu Allah memberikan jalan keluar. Itu bonus-bonus semua. Bonus yang lebih tinggi lagi adalah malaikat menjaga, malaikat mendoakannya. Sehingga kalau kita sebagai muslim husnuzon ya, jangan-jangan ketika kita keluar dari rumah sebenarnya kita celaka. Tetapi mungkin karena amal kita, sodakoh kita, infak kita, doa kita kepada orang lain, malaikat yang menjaga kita sehingga kita tidak mendapatkan kecelakaan. Maka kalau ingin selamat, ya tentu berbagai macam upaya dilakukan secara persuasif, tetapi juga ada amalan-amalan tertentu yang bisa bonusnya segera didapatkan oleh kita. Malaikat mendoakan kita, dan besok pada hari kiamat neraca timbangan kita itu semakin berat. Yang terakhir dari sekian banyak itu, ingat sholawat kita kepada Nabi. Amalan yang sangat ringan itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan beberapa versi selawat yang diajarkan kepada kita. Berselawat kepada Nabi itu bonusnya berlipat-lipat. Bonus yang pertama adalah apa? Malaikat akan membalas 10 kali dari setiap satu selawat kita. Maka dalam hadis sahih di sini juga saya sampaikan, satu selawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, malaikat membalas 10 doa. Allah menjawab selawat kita itu. Pada hari kiamat nanti, syafaat Nabi kita dapatkan. Dan itu bagian dari amal-amal abdol. Nah, pertanyaan untuk kita semua, apa setiap hari kita sempatkan berselawat kepada Nabi? Silahkan dijawab sendiri-sendiri. Karena kalau kita tambah berteori kan banyak. Tapi yang paling sederhana sekarang, sehari itu kita pernah berselawat nggak kepada Nabi?
Kalau pernah, pertanyaan kedua, berapa kali berselawat kepada Nabi? Padahal semakin sering kita berselawat kepada Nabi, itu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah umat dan generasi yang dirindukan oleh Nabi. Tidak pernah bertemu Nabi, tapi mencintai Nabi, beriman kepada Nabi, bahkan berselawat juga kepada Nabi dengan berselawat yang terus-menerus. Berselawat yang banyak. Maka ini diantara sekian banyak amalan-amalan ringan, tetapi bisa memperberat amal kita pada hari kiamat. Semoga yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa kita amalkan dan mampu kemudian kita wujudkan sesuai dengan kemampuan maksimal yang kita miliki. Mulai dari berselawat yang terakhir tadi itu, menjaga waktu sholat, bahkan sebisa mungkin kita kemudian menjaga wudhu kita, dan termasuk amalan yang bagus itu adalah bahkan ketika kita mau tidur pun juga dalam posisi yang suci. Semoga bermanfaat, dan ini sebagai pengantar untuk diskusi kita pada malam ini. Monggo dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Saya serahkan dulu kepada pembawa acara. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.